Ketika kisah ini dipakai dengan sebuah motivasi, maka akan muncul sebuah aksi yang berjalan membawa kita ke dalam mimpi tersebut. Kita bisa membuat cerita apapun yang kita inginkan. Mau jadi seperti apa kehidupan kita harus bisa berdamai dengan kegagalan itu sendiri. Kita harus terus melangkah, Halo teman-teman, kita sama-sama belajar kali ini tentang berdamai dengan kegagalan. Apa itu berdamai dengan kegagalan? Ya, hampir setiap kita pasti pernah merasakan kegagalan. Tetapi seringkali kita merasa takut dengan kegagalan itu sendiri tanpa kita belajar dari pengalaman kita di belakang. Kegagalan itu adalah hal yang biasa dan hal yang sangat lumrah yang seringkali kita alami atau terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk kita sama-sama belajar tentang bagaimana kita berdamai dengan kegagalan. Ya, judul video saya hari ini tentang berdamai dengan kegagalan merupakan salah satu juga buku yang saya tulis bersama penulis atau buku antologi yang saya tulis. Jadi teman-teman yang mungkin merasa takut untuk gagal bisa membaca buku ini karena buku ini ditulis oleh beberapa penulis berdasarkan pengalaman. Saya akan sedikit mengulik tentang apa itu kegagalan dan kenapa orang takut melangkah dan kemudian takut gagal. Orang-orang takut berusaha, takut mencoba, dan dia takut gagal. Seperti saya katakan tadi di depan bahwa kegagalan itu adalah hal yang biasa, hal yang lumrah, hal yang sangat wajar dan yang sangat tidak wajar adalah ketika kita takut gagal. Orang yang takut gagal adalah orang yang takut untuk sukses. Jadi antara gagal dan sukses adalah seperti dua mata koin. Saat kita melemparnya, saat kita melakukan usaha, kegagalan itu bisa saja terjadi. Tetapi ketika kita berusaha lagi, kita juga bisa sukses. Jadi saat kita melempar mata koin, kita bisa melakukan, kita bisa menemukan angka atau kita bisa menemukan sebuah gambar. Begitu juga dengan kegagalan itu sendiri atau kesuksesan itu sendiri. Karena kedua-duanya bisa saja terjadi. Tetapi bagaimana pola pikir kita, mindset kita dalam menghadapi sebuah kegagalan. Dan begitu juga dengan kegagalan dan kesulitan. Kalau kita tidak pernah berani untuk melangkah, kehidupan kita akan stuck dan diam di tempat. Kita akan tertinggal jauh dari mereka yang terus bergerak dan berkembang. Kita bisa saja gagal dalam berbagai hal, seperti karir, hubungan, mempertahankan nama baik, kesuksesan, bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Saat kita sedang jatuh, jarang sekali orang-orang yang mau menolong ataupun membantu kita. Jadi sebagai tenaga kerja wanita, sebagai BMI yang ada di Taiwan, seringkali saya mendengar bagaimana teman-teman berkata, dulu ketika aku sedang tidak ada, kalian kemana? Sekarang setelah saya punya, kalian dengan enaknya datang hanya untuk meminta, hanya untuk meminjam uang atau meminta pertolongan. Jadi kebanyakan orang akan menyerang atau menjatuhkan kita. Kita pun jadi waspada, tidak mau mendengarkan saran atau masukan dari orang lain yang secara tulus atau membantu kita. Jadi berdasarkan pengalaman, orang-orang ketika jatuh justru malah disorakin, malah dihina. Jadi saat mereka berusaha untuk melangkah, mereka udah berpikir yang negatif tentang orang-orang yang tulus yang ingin membantu mereka.
Alhasil, kegagalan membuat kita menjadi seseorang yang takut untuk mengambil risiko, selalu di zona nyaman, kurang menghargai diri sendiri, dan ikut menjatuhkan orang lain yang sedang jatuh. Secara tidak langsung, hal ini berakar atau hal ini terjadi di negeri kita ya, yaitu budaya takut gagal. Sangat sedikit orang yang paham bahwa kegagalan adalah proses untuk mencapai suatu kesuksesan. Semua orang sukses pasti pernah mengalami atau mencapai kegagalan dalam hidupnya sebelum mereka berhasil. Ada seorang master atau seorang expert berkata bahwa habiskan dulu jatah kegagalanmu, maka kamu akan mendapatkan sebuah kesuksesan. Dikarenakan satu elemen fundamental dan kesuksesan adalah kegagalan. Mari kita definisikan sebuah kegagalan. Kegagalan berawal dari sebuah mimpi-mimpi yang berasal dari kisah-kisah yang kita konsumsi dalam kehidupan kita, kisah tentang kehidupan yang indah, kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, dan kepuasan yang kita harapkan di masa depan nanti. Ketika kisah ini dipakai dengan sebuah motivasi, maka akan muncul sebuah aksi yang berjalan membawa kita ke dalam mimpi tersebut. Ketika kita sudah mengambil langkah tersebut, selamat, karena Anda sudah berani melangkah, dan langkah tersebut, dan tidak banyak orang yang berani melangkah atau memiliki keberanian untuk mengambil keputusan tersebut. Tetapi di dalam perjalanan itu Anda akan menemukan masalah dan mulai panik, dan di tahap inilah banyak orang gagal. Kesalahan dari kita adalah menganggap perjalanan yang akan kita lalui akan berjalan mulus dan bersih. Kita menganggap bahwa rencana yang ada di otak kita akan sesuai dengan apa yang ada di otak kita. Padahal kenyataannya adalah masa depan itu penuh dengan kejutan yang sangat luar biasa, yang sama sekali tidak bisa kita prediksi, dan kebanyakan akan jauh di luar ekspektasi kita. Berkah kegagalan. Mulai berani mengakui kesalahan yang tidak ingin saya akui selama ini, karena saya takut jika saya mengakuinya maka saya akan dijatuhkan dan direndahkan oleh orang lain. Di mana kesalahan tersebut membuat saya merasa egois, arogan, merasa bahwa saya telah melakukan segala sesuatunya dengan benar. Ketika kita berani mengakui kesalahan kita, bukanlah hal yang buruk, tapi hal yang baik. Karena itu menandakan saya telah melakukan segala sesuatunya dengan benar. Ketika kita berani mengakui kesalahan kita, bukanlah hal yang buruk, tapi hal yang baik. Karena itu menandakan bahwa kita memberikan ruang kepada diri kita untuk terus berkembang. Masukan-masukan mengenai apa yang harus kita lakukan atau kritikan-kritikan tentang apa yang telah kita lakukan akan membuat kita menjadi lebih baik. Kegagalan membuat saya mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa yang tidak akan pernah saya dapatkan di buku ataupun di kelas manapun, kecuali saya mengalaminya secara langsung. Jika kita sudah membaca buku, tapi kita tidak berani melakukan atau tidak berani mencoba hal yang baru dan merasakan kegagalan, berarti Anda belumlah melakukan apa-apa. Kegagalan adalah hal yang pasti akan dihadapi di masa depan. Realita itu tidak akan pernah sama dengan ekspektasi. Pasti akan ada saat kita terjatuh ataupun terluka. Tetapi yang memastikan perjalanan kita adalah diri kita sendiri.
Satu pertanyaan, apakah kegagalan kita menarik kita untuk masuk ke zona nyaman atau menarik kita untuk kembali bangkit, maju, dan melanjutkan perjalanan kita. Jangan pernah takut untuk gagal, takutlah dengan kehidupan yang tanpa makna dan membosankan. Satu hal yang membuat Anda tidak mendapatkan apa-apa yang Anda inginkan adalah cerita ke diri Anda sendiri bahwa Anda tidak. Realitanya adalah sekarang. Kita semua adalah pembuat cerita yang hebat. Kita bisa membuat cerita apapun yang kita inginkan. Mau jadi seperti apa kehidupan kita harus bisa berdamai dengan kegagalan itu sendiri. Kita harus terus melangkah, kita terus maju, seperti halnya pengalaman kita di masa lalu. Ketika kita mungkin pernah belajar untuk berjalan sewaktu kecil, kita terus melangkah sampai kita bisa berlari begitu kencangnya tanpa kita pernah menyadari bahwa kita seringkali mengalami kegagalan, kita seringkali jatuh, kita seringkali terluka, bisa berlari begitu kencangnya tanpa kita pernah menyadari bahwa kita seringkali mengalami kegagalan, kita seringkali jatuh, kita seringkali terluka, tapi apa yang kita lakukan? Kita tetap maju, kita tetap melangkah. Hanya adalah sekarang. Kita semua adalah pembuat cerita yang hebat. Kita bisa membuat cerita apapun yang kita inginkan. Mau jadi seperti apa kehidupan kita harus bisa berdamai dengan kegagalan itu sendiri. Kita harus terus melangkah, kita terus maju, seperti halnya pengalaman kita di masa lalu. Ketika kita mungkin pernah belajar untuk berjalan sewaktu kecil, kita terus melangkah sampai kita bisa berlari begitu kencangnya tanpa kita pernah menyadari bahwa kita seringkali mengalami kegagalan, kita seringkali jatuh, kita seringkali terluka, tapi apa yang kita lakukan? Kita tetap maju, kita tetap melangkah. Oke teman-teman, sharing saya kali ini saya cukupkan sampai di sini. Saya berharap bahwa teman-teman tidak stuck atau tidak merasa takut untuk gagal atau terus melangkah maju mengambil keputusan bahwa kita pasti akan mendapatkan kesuksesan seperti teman-teman YouTuber akan sukses sampai monet, bahkan videonya terus berkembang, viewernya terus bertambah dan bermanfaat untuk banyak orang. Harapan saya bahwa video-video saya juga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang melihat ini, dan saya berharap teman-teman yang merasakan bahwa video saya ini bermanfaat bisa membagikannya ke teman-teman yang lain. Terima kasih. See you next.